Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun nahyi 'anil la'ni ay hadza babun nahyi 'anil la'n. Bab larangan daripada melaknat atau mengutuk. Rawaina bi sahihayil Bukhari wa Muslimin an Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu wa kana min ashabis syajarati qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'nul mu'mini kaqatslih. Bab larangan daripada mengucap kata-kata laknat atau mengutuk kepada orang lain. Kami riwayatkan dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berarti hadisnya sahih. Hadis itu dari Sabit bin Dhahhak. Sabit bin Dhahhak ini min ashabis sajarah, termasuk orang yang disebut dengan ashabus sajarah. Sajarah ini yang ada dalam tarikh atau kitab disebut dengan Syajaratul Ridwan, yang dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan baiat Syajaratul Ridwan. Ini ada kisahnya di dalam kitab tarikh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'nul mu'min, melaknat orang yang beriman, mengutuk orang yang beriman, kaqatslihi, sama seperti membunuh. Hati-hati, bahasa simpul dulu. Al-kaisu man lana nafsahu, orang yang bijak, orang yang cerdas itu orang yang bisa mengendalikan dirinya. Jadilah orang yang bijak, yang mampu mengendalikan diri di saat marah dan emosional, supaya jangan sampai berkata yang tidak-tidak dan berbuat yang tidak-tidak. Ada banyak sekarang ini membuat orang emosional, yang membuat orang marah. Kenapa? Karena manusia terlibat dalam sebuah permainan. Apapun permainan selalu memicu emosional. Sementara dunia ini adalah permainan. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Dunia ini permainan, ada permainan bisnis, ada permainan ekonomi, permainan politik, permainan dagang, permainan sepak bola, dan permainan-permainan dalam kehidupan. Maka permainan inilah yang bisa memicu emosional. Lamun kita kada umpat dalam permainan ini, tak jauh-jauh daripada emosional. Umpat politik, maka masuk dalam dunia permainan politik. Maka di sana ada emosional. Emosionalnya apa? Dipanasi musuh politik. Iyalah salah, dimacam-macami oleh musuh politik. Akhirnya kita emosional, marah, melontarkan kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang tidak pantas, kalimat terucap dalam mulutnya, terkutuk engkau. Nah, ya. Bahasa orang ini anjing. Orang Arab bakar, macam-macam. Itu ngarannya syatam, syab, macam-macam lah. Ada ini laknat.
laknat, kutukan. Tidak boleh. Kita sudah belajar kalau apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, janganlah mengutuk siapapun makhluk Allah sekalipun dia terkutuk, karena Allah tidak akan menuntutmu di akhirat. Kenapa engkau tidak mengutuk orang yang aku kutuk? Paham? Manusia yang terkutuk atau makhluk yang sudah dikutuk Allah pun jangan dikutuk. Siapa? Iblis dikutuk Allah, syaitan dikutuk Allah, Fir'aun dikutuk Allah, Qarun dikutuk Allah, Haman dikutuk Allah. Orang yang sudah dikutuk Allah dalam hukum boleh kita kutuk, boleh kita kutuk. Namun kata Imam Al-Ghazali, jikalau engkau tidak mengutuk, kada apa-apa, dan itu lebih bagus, karena Allah tidak akan menuntutmu kenapa engkau tidak mengutuk iblis. Allah tidak akan mempertanyakan kepadamu kenapa engkau tidak mengutuk Fir'aun. Allah tidak akan bertanya kepadamu kenapa engkau tidak mengutuk orang Yahudi. Allah tidak akan mempertanyakan. Maka lebih baik, kata Imam Al-Ghazali, janganlah mengutuk makhluk Allah. Apalagi orang ini orang beriman, kada dikutuk Allah. Masalah berat ya, kalau rela berat. Salah satu dalam hadis sahih ini yang dikatakan Nabi, beratnya dosa orang yang mengutuk orang itu adalah dia bagaikan membunuh orang itu. Dosanya sama lawan membunuh. Seemosional apapun, semarah apapun, sesarik apapun, jangan sampai terlontar di dalam mulut kita ini kalimat kutukan. Apalagi rahmatai kita sebagai abah atau mama, karena suatu saat ikam menjadi abah, suatu saat ikam berbini, bini ikam menjadi mama. Jangan sampai sesarik apapun, jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan kalimat kutukan. Bahasaku benar gitu, nah, nasib anak-anakmu itu ada di mulut dan di hatimu. Misalnya, maka jagalah mulutmu, jagalah hatimu, karena nasib kehidupan anakmu dunia dan akhirat ada di mulut dan di hatimu. Bahaya deh sampai kuitan mau ucap kalimat kutukan, wah ngeri soalnya, ngeri. Akibatnya lamun manusia ke manusia dosanya ganal mengutuk orang. Apa coba? Ini sudah mulai benar, mulai sudah ikam. Bahasa asap-asapnya sudah mulai karena apinya ada. Nampak? Sudah mulai orang ramai membicarakan pilpres, pemilihan presiden. Padahal kedua parakan lagi pada 2024, ini 2023 itu belum dilalui lagi, sudah bicara pilpres. Oh, sudah menghujat, sudah saling hujat menghujat, sudah saling mencela. Apabila keluar kalimat kutukan, terkutuklah engkau, terlaknatlah engkau.
maka dosanya la'nul mu'min kakat selih, melaknat, mengutuk orang yang beriman, dosanya seperti membunuh dia. Kalau dosa membunuh itu ranking dosa yang paling tinggi setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawaina fi sahihi muslimin, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambagi li siddiqin ayyakuna la'anan, kada pantas bagi orang yang siddiq, ya pantas bagi orang yang siddiq. Siddiq apa artinya? Salah, orang yang benar imannya, orang yang benar syahadatnya, itu kada pantas. Kada pantas napa? Ayyakuna la'anan, adalah dia melaknat orang, itu pantas. Kita ini bujur syahadat, bujur ya. Lamun kada bujur kada sah iman. Kenapa? Syahadat itu kan sholah iqrarun bil lisan wa iz'anun bil qalbi wa amalun bil arkan. Kita sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ngarannya iqrarun bil lisan. Wa iz'anun bil qalbi, dan meyakini dengan hati. Kita sudah seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Bahasa kitab benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, sudah. Wa amalun bil arkan, kita sudah mengamalkan rukun syahadat, kita sudah melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalau sudah siddiq syahadat kita ini benar, benar kita orang beriman, janganlah kata Rasulullah la'anan, menjadi orang nang pengutuk. La'anan itu kan pengutuk, sigat mubalagah, salah. Sedikit-sedikit pandir kutuk. Dan kita mudahan salahai kawa, jangankan mengutuk salahai, lamun kawa kita ni jangan mengancam-ancam manusia. Basyiru wala tunaffiru, senangkan gembirakanlah manusia, jangan membikin manusia galau. Kadang-kadang diancam, kam lah bila kadapai kam ketulahan, mau mengancam gitu. Coba aja ikamlah, bila jauh pada aku sengsara hidup, oh my, kada usah gin mengancam-ancam gitu. Kada selayaknya gitu. Kada selayak. Apalagi mengutuk deh, mengeluarkan ancaman-ancaman nengge itu kada layak. Sekalipun orang itu zuriatnya Rasulullah, kada layak. Kada layak. Masa umat Islam diancam-ancam? Rasulullah itu basyiran wa nazira, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Rasulullah itu kan basyiran, di ayat lain mubasyiran, dari kalimat
basyara yubasyiru tabsyiran bahwa mubasyir, mubasyir orang yang menggembirakan. Makanya Nabi dalam hadis basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang lain, senangkan orang lain, jangan bikin sedih, jangan bikin orang sakit hati, jangan bikin orang merasa gelisah, jangan bikin orang galau. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Lamun kawa mudah kenapa dipersulit? Lah, jangan mengancam-ancam orang. Ini kotulahan ni kam gena ini kada usah, jangan. Rasulullah kada kitu. Rasulullah itu basyiran wa nazira wa mubasyiran wa sirajan wa qamaran munira. Makanya ada orang mana setuju, dan itulah NO. Hidup kita ini beragama, hepe aja, benar? Karena aling-aling. Beragamalah kita dengan hepe aja, senang-senang aja. Kenapa harus ditakut-takuti? Bidah. Neraka. Oh my. Takutan nih hujannya jangan ini kamu 10 kali pindah aku takutan nanti ya neraka, mana nerakanya? Wani gajar, bukan masalah wani gajar, nerakanya mana? Maksudnya mana bukan wani lawan neraka, janganlah selalu ditakut-takuti. Nabi itu basyiran dulu, baru naziran. Allah benar mengatakan sabakat rahmati an ghadabi, nang berdahulu itu kasih sayangku, rahmatku daripada murka aku. Aku, kata Allah, mendahulukan kasih sayang. Ada mendahulukan sarik kada. Ini kisah sarik terus ngalih menjadi takurihing. Cari je kebubuhan wow itu kalian jadi takurihing. Turunan benih turunannya iya nang anak buahnya kayak itu juga tak. Allahu Akbar. Kalimatnya jelas bahwa Nabi itu mubasyiran wa nadziran. Hadisnya jelas basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Paham salah? Happy aja. Senang-senang aja, biar 2 kali sehari ya, ke orang mulut. Apalagi amblok selai buriknya bah, kurihingan. Nyalain selai, bila dia tahu minta kurihingan lain deh kan. Ini dasar bulik masam nukel. Allahu Akbar. Rupanya ampun rumah mana ya kada bisa menggembirakan pondokan. Orang dikasihani juga pondokan basyiru, sudah tahu hajainya kesian. Pada tapas seorangan. Coba musuh panci seorangan, basuh piring seorangan, besi simpon seorangan, saraba seorangan, sekali ke orang mulut, ya Allah, tulang nang disurung. Ya Allah. Basyiru wala tunaffir, ngatakan happy aja, ada perlu nang sedih apa. Apalagi nang melaknat ini bah,
Aku ujarnya Nabi diutus Allah bukan sebagai pencela, bukan sebagai pelaknat. Aku diutus Allah sebagai rahmat Allah, memberi kabar gembira. Lah, ini ngatakan mana? Parak tibang 2024 tibang mana ikam. Ini apa lagi nih? Bane macam-macam ucapan umpatan nang apa? Karena hubungannya lawan orang nang dikisah listi kecurak. Umpatan juga sarik. Lucunya hidup. Inilah hidup soleh. Makanya hidup ini soleh gampang aja. Lah seolah-olah hidup ini sudah ditakdirkan Allah. Kita ini hanya menjalani apa yang ditakdiri Allah. Manusia nang mengomentari. Itu aja kita nang menjalani, manusia mengomentari aja. Tidak peduli orang komentar orang soleh. Rawaina fi sahihi Muslimin aidan an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. La yakunul la'anuna syufa'a, tidaklah menjadi pensyafaat orang-orang yang suka mengutuk. Orang-orang yang suka mengutuk tidak akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Sekalipun dia seorang nabi. Kenapa? Nabi itu benai syafi'ul umam. Orang yang memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala, siapapun Nabi, untuk membimbing umatnya. Nabi itu diutus Rasulullah. Rasul itu diutus oleh Allah agar membawa umatnya dari kejelekan kepada kebaikan. Minaz zulumati ilan nur. Bukan mengutuk umat. Paham? Sekalipun Nabi, tapi subhanallah kada benar. Jakanya kita wayaninah. Sekalipun tuan guru, tapi muntungnya selalu keluar kata-kata laknat, kata-kata terkutuk, di akhirat kada akan menjadi pemberi syafaat. Itu maksudnya. Salah satu yashfa'uhumullahu yaumal qiyamah. Ini salah satu hadis dulu. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat, mereka ini bisa memberi syafaat kepada orang lain. Al-Anbiya, pertama para nabi. Para nabi ini memberi syafaat kepada umatnya. Yang kedua wal ulama, para ulama bisa memberi syafaat kepada muridnya. Namun kalau nabi, ulama termasuk wasyuhada, orang-orang mati syahid pun di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Namun kata Rasulullah, wala syuhada yaumal qiyamah, orang-orang syahid pun tidak bisa memberi syafaat di hari kiamat kalau masa hidupnya dia suka melaknat. Paham? Nabi, aulia, para ulama, orang-orang syuhada, mereka ini diberi otoritas, bahasa orang ini otoritas, untuk menolongi orang, tapi kada akan diberi oleh Allah Ta'ala bisa memberi syafaat kalau mulutnya suka melaknat. Paham salah? Sekalipun ulama. Ada ulama suka melaknat,
Pasti adalah benar. Pasti adalah. Pasti. Hah? Kadang ngalih-ngalih benar. Kamu coba di scroll kah di apakah soalnya dibuka aja kamu YouTube aja. Tapi YouTube nang ceramah bubuhan orang wow. Nang orang wow aja dulu biar aja orang wow. Nang orang wow ini ceramahnya berkaitan dengan bid'ah, berkaitan dengan Syiah. Syiah bener, Syiah yang sesat. Gawiannya mengutuk. Paham? Nya bila inya kalimat tuh di dalam aku banyak kenen dapat kitabnya ini baca kitab wah nih dah ada benar nih. Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, Aisyah laknatullah alaih. Wadah baik. Paham? Tak. Beda benar karakter kita dengan karakter di luar. Makanya syukur jadi orang Indonesia. Oleh orang-orang di luar dikatakan orang Indonesia ini zu khuluqin hasanin, punya akhlak yang bagus. Tutur katanya rahmah, tutur katanya sopan santun berakhlak. Takkan nang bahalak pang, mondakan nang. Tapi alhamdulillah dasar secara keseluruhan menang seikung berdua itu nyata ada benar itu nyata ada. Cuma secara keseluruhan tuh nangga itu. Nah sekarang umat Islam di Indonesia ini mana sudah dinilai orang zukhuluqin hasanin, punya akhlak nang bagus, punya etika nang bagus, tata kerama nang bagus, kata-kata nang bagus, dan sopan santun nang bagus. Enggak itu caranya benar mun umat Islam di Indonesia ini nang terbanyak adalah orang NO. Maka menggambarkanlah bahwa orang NO itu punya tradisi dan tata kerama yang baik. Itu maksudnya ya. Orang Syiah yang sesat, mang ada Syiah nang ada sesat Zaidiyah dan beberapa Syiah yang lain kadawani baneh beberapa ulama, banyak ulama mengatakan sesat. Nah, ini kita perlu kajian mendalam baneh. Nah, lalu mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, Aisyah laknatullah, nang lain-lain itu laknatullah. Hanya beberapa orang sahabat yang mereka tidak kutuk. Ini tidak benar. Ngeri lagi benar. Ngeri apa? Kita membaca sejarah. Sejarah apa? Sejarahnya dinasti Amawiyah ataupun dinasti Abbasiyah. Dinasti itu Muawiyah dunia. Nah dinasti zaman mulai Yazid bin Muawiyah. Tapi mulai Muawiyahnya ada juga. Kenapa? Karena dari awal sudah benar sok sisi kepemimpinan itu sudah salah. Dalam surat perjanjian bahwa setelah Muawiyah itu lengser dari jabatannya, ini akan dibicarakan, dimusyawarahkan. Tapi ternyata Muawiyah memberikan istafet kepada Yazid bin Muawiyah. Ini sudah melanggar perjanjian lawan Sayyiduna Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Ada benar surat perjanjiannya ada, dan ini dilanggar oleh Muawiyah. Paham salah? Maka Yazid bin Muawiyah ini memaksa orang benar agar berbaiat
menyetujui dan berbaiat kepadanya. Apabila orang kada mau mensetujui dan kada mau berbaiat, siapapun dia ditangkap, bila kada dibunuh. Silahkan baca, sejarahnya jelas. Nah, lalu ada tradisi zaman dulu. Ini ngeri, bahasa orang sekarang disebut dengan pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Bahwa di dalam khutbah, dalam fikih, setiap orang mau khutbah itu di khutbah kedua disunatkan doa. Doanya adalah doa kebaikan liwulatil umur, untuk pemerintah. Untuk pemerintah. Tuh nih. Kita nih mau khutbah lah yang katakan ada soleh doa untuk pemerintah, agar para pemerintah ini diberi petunjuk, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan amanah, dan terbuka, sungguh-sungguh melayani masyarakat secara ikhlas. Didoakan. Tapi ternyata zaman dulu itu lain. Mereka ubah benar. Doa itu diganti dengan kutukan. Ngutuk sekali. Allahumma al'an ini. Allahumma al'an ini. Allahumma al'an ini. Ngeri. Nah, itulah salah satu resiko benar kalau Islam dibawa dan dicampur dengan politik. Karena itu permasalahan politik. Bila Islam dibawa, diulah alat untuk politik, maka Islam, orang Islam kadang mencerminkan keislamannya. Lah, ini hati-hati. Kena ada di mimbar kena. Karena mulai sudah benar. Mulai sudah orang mau ongkai ini nang dusta-dusta, nang huak-huak nih bongkari. Sekalipun orang alim kan, sekalipun orang alim, kalau di mulutnya keluar kalimat mengutuk kepada orang, jangan diikuti. Bisa lah, jangan diikuti. Di akhirat, kalau memang dia orang baik, kalau memang dia orang soleh, dia tidak diberi Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang lain. Kada beri. Sekalipun dia orang alim, sekalipun ia syuhada, sekalipun dia seorang nabi. Berarti habis. Kita ni benar, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Itu aja gawian kita ni. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan namah. Ingat, itu duduk kita di situ sholat. Lah, sholatlah duduk kita di sini aja nah. Jangan ke lain-lain. Duduk kita di situ aja. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Samurata ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.